Halo guys, kembali lagi di channel ITGP. Kali ini kita akan membahas berita-berita terbaru dari MotoGP. Kita bahas dari VR46, timnya Valentino Rossi yang Fabio Di Gia yang diperebutkan oleh tim Fabio Di Gia Fabio Di Gia ya. Di Gia itu diperebutkan sama banyak rider karena musim lalu dia setelah degradasi ini lontang-lantung gak jelas, butuh locker dan akhirnya diambil sama Rossi di VR46 dan sekarang justru Prama kan sudah ke Yamaha dan dia nggak mau ikut ke nggak ditawari sama Yamaha dan dia nggak mau karena dia ingin dia ingin mau motor spek pabrikan gitu ya, motor spek pabrikan yang pastinya itu akan motornya pasti akan satelit rasa pabrikan yang pastinya itu akan sangat membantu dia dalam kompetitif dan mungkin meraih podium dan poin yang banyak. Dan memang Liga ini memang patut diperhitungkan karena memang dia kadang bisa dikualifikasi kualifikasi gitu dia. Di qualifying dia bisa bisa maju ke kualifikasi 1-2 dan dia kadang bisa masuk 10 besar seperti itu. Makanya banyak diperebutkan, apalagi tandemnya nanti siapa nih di VR46 karena si Bezzecchi itu Marco Bezzecchi sudah ke Aprilia bersama Martin dan musim depan akan bermotor Aprilia pastinya. Katanya Fermin Aldeguer atau nggak tahu siapa, nanti kita bahas lagi seperti apa nantinya ya. Juga berita dari Franco Morbidelli yang fight kemarin ya, walaupun dia di awal bisa battle sama Pecco dan dia katanya mau bela 46. Berarti si ini siapa? Di Gia sama Morbidelli berarti ya musim depan karena Morbidelli kan anak cucunya lagi muridnya Valentino Rossi dan dia akan dia bilang si Morbidelli bahwa dia pindah tim ke VR46 adalah untuk Valentino Rossi, adalah untuk gurunya, daripada itu dia ingin ke VR46 walaupun dia mungkin ada yang menawari juga tim yang lain seperti itu. Apalagi Morbidelli itu baru bisa kompetitif akhir-akhir ini karena dulu walaupun makanya banyak yang komen nih gak guna juga gitu si Morbidelli karena udah pakai motor spek pabrikan Ducati gitu ya, kalah sama Marquez, kalah sama yang lain dan selalu posisinya kadang di belakang. Makanya kadang baru-baru ini mungkin anak adaptasinya agak lama dan dia ya baru-baru sekarang kompetitifnya, tapi dia pengen ke VR46 karena murid Rossi kan ada 5 tuh kan, Marco Bezzecchi, Bagnaia, Morbidelli, kalau Luca Marini kan ya adiknya ya, terus siapa lagi itu. Dan ya makanya banyak yang komennya nyinyir ke Morbidelli, tapi memang dia kemarin mempertunjukkan fight yang cukup luar biasa. Dan juga berita dari KTM, kita mulai dari KTM kita lanjut ke berita lainnya adalah KTM, katanya Pedro Acosta menilai performanya adalah 4 itu jelek apa bagus ya. Katanya Pedro Acosta dia nilai 4,5 untuk paruh pertamanya di MotoGP. Tapi kalau dibilang sih memang Pedro Acosta ini di awal-awal race dia di Qatar aja bisa membuktikan itu ya. Bahkan dia adalah rider KTM yang lebih bisa finish 10 besar. Bahkan Jack Miller aja itu kan dia kadang di belakang padahal dia pakai motor pabrikan loh ya. Tapi ya dia malah kalah sama rookie gitu ya, sama Acosta yang masih muda, dan bahkan Acosta beberapa kali nyalip Brad Binder loh gitu ya. Itu makanya dia dipromosikan ke tim pabrikan KTM supaya mengamankan Acosta supaya tidak diambil sama pabrik lain, sama CEO-nya seperti itu ya. Dan dia dijulukin sekarang Baby Shark ya,
Malah namanya Baby Hio-nya masih kecil, masih minum apa ya? Minum susu apa gimana? Tapi ya dia rookie yang menjanjikan untuk tahun-tahun berikutnya akan menggemparkan MotoGP mungkin karena Alex Espargaro juga sudah pensiun dan anak rider muda pasti akan tampil menonjol seperti itu. Dan juga ada kabar dari Luca Marini Toprak maksudnya ya, yang Luca Marini itu menolak menolak Toprak ke MotoGP karena katanya ada rumor bahwa ada berita bahwa Luca Marini lagi Joan Mir akan Toprak akan masuk ke MotoGP ke Honda, tapi yang menggantikan Joan Mir. Tapi Joan Mir juga katanya dia katanya udah galau di Honda, pengen keluar, tapi katanya dia berubah pikiran dan pengen memperpanjang, dan ini isu yang berita yang lumayan panas ya. Dan Luca Marini dia nggak mau si Toprak ke MotoGP karena dia menurut Luca Marini dia butuh tim ini Honda ini kan lagi bapuk gitu ya, dan ini butuh sosok yang berpengalaman, rider yang bisa seperti Alex Espargaro, seperti Pak RT, jadi supaya mengembangkan motor, apalagi dia misalnya berpengalaman ya dari pabrikan KTM, Ducati gitu, atau dari Aprilia kan, dari seperti Espargaro, jadi bisa memberi masukan, memberikan arahan seperti apa di pabrik sebelumnya, dan bisa mengembangkan motor supaya menjadi kompetitif. Kalau Toprak kan memang di WSBK, dan memang WSBK sama MotoGP kan berbeda juga gitu, regulasi dari mungkin dari segi kecepatan atau hal yang lainnya itu kan berbeda, makanya dia no gitu ya, nggak mau rider Toprak kan, tapi harusnya sih Toprak kalau bisa ke satelit aja, tapi dia pengennya ke pabrikan. Tapi ke pabrikan juga kayaknya sudah lumayan ada sih beberapa pabrikan yang itu ya, Pramac yang belum pasti siapa ridernya, tapi nggak tahu, kita nanti bahas lagi. Toprak akan kemana, apakah ke Jongol enggak lah, maksudnya ke pabrikan atau ke satelit nanti ya. Pindah ke beritanya Martinator ya, lupa tadi bilang bahwa si Martinator ngamuk gitu, cuma dia untung nggak ngeluarin hodam aja gitu jadi monster atau apa, nggak ngamuk ya, Martin nggak ngamuk, ngegedor hampir robo itu tempatnya pedok itu, hampir dia dibogem sama dia tuh masih Martinator, untuk hodamnya nggak keluar, hodam QB apa gimana. Tapi memang ya kesel lah, pasti kesel karena dia udah mimpin klasemen, juga mimpin balapan, dan karena dia jatuh gitu ya, dia kehilangan poin juga banyak gitu, dan dia apalagi ini race ini kan mendulang banyak poin, jadi otomatis kalau misalnya jatuh ya mau gimana gitu ya pasti kesel lah, apalagi Peko lagi yang ke satu ya, kesalip dia lah gimana ngamuk nggak tuh apalagi Marquez lagi yang rekan senggaranya yang ini lagi yang pakai GP23 justru yang bisa podium lagi bareng adiknya tuh, gimana nggak kesel, ngebul nggak tuh kepala Martinator. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kita akan bahas lagi GP mungkin lain kali ya. Video berikutnya kita akan bahas lagi berita apa nanti yang terbaru, kita akan bahas lagi. Daripada itu jangan lupa like, comment, subscribe, seperti apa pendapat kalian tentang rider yang tentang apa yang saya jelaskan, apa yang Imam Tawi jelaskan tadi barusan tentang rider yang dan tentang penjelasan tentang seperti apa menurut kalian tuh pendapat kalian tentang rider tentang GP, tentang perpindahan, dan juga tentang pembalap ini. Silahkan komentar bawah ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, sebarkan ke teman-teman kalian yang suka GP, dan semoga channel ini berkembang menjadi lebih baik. Oke, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.